Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi jurnal kami yang berjudul Evaluasi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak yang Mengalami Gangguan Belajar Melalui Pola Asuh Orang Tua. Saya Yesi Mutriati dan teman saya Rizka Indah dan Sarwinda. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Rizka Indah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu pola asuh orang tua merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Pola asuh orang tua menentukan semua tentang perkembangan anaknya. Oleh karena itu, perkembangan anak tidak dapat dipisahkan dari keluarganya. Karena keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar, menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan kelompoknya. Anak usia dini merupakan usia emas karena perkembangan anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Pada masa ini, perkembangan kemampuan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional, dan merupakan landasan perkembangan berikutnya. Dalam referensi buku pendidikan anak usia dini, hakikat mengasuh anak adalah proses mendidik agar kepribadian anak dapat berkembang dengan baik. Karena ketika anak dewasa, anak akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pola asuh yang baik menjadikan anak berkepribadian yang kuat, tidak mudah putus asa, dan dapat menghadapi tekanan hidup. Sebaliknya, pola asuh yang salah menjadikan anak rentan terhadap stres dan mudah terjerumus pada hal-hal negatif. Mengasuh anak melibatkan seluruh aspek kepribadian anak seperti jasmani, intelektual, emosional, keterampilan, norma, dan lainnya. Dalam mengasuh anak, selain dari kesehatan seseorang anak, perkembangan anak juga harus dilihat dari aspek perkembangan anak sesuai usia. Yang selanjutnya itu adalah belajar adalah syariat Islam yang menjadikan kewajiban bagi seluruh umat Islam melalui firman Allah Ta'ala, yaitu ayat yang pertama kali turun dalam surah Al-Alaq 96 ayat 1-5, yaitu terjemahannya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Penguatan pola asuh yang islami dalam keluarga difokuskan pada ibu-ibu, karena ibu merupakan suatu guru keluarga dalam mendidik putra-putrinya. Sebab dalam konteks sosiologi, keluarga yang perinial membagi tugas dan peran antara ibu dan bapak dalam keluarga. Tugas bapak adalah bertanggung jawab mencari nafkah untuk menghidupi dan mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, aktivitasnya tidak hanya dalam internal keluarga, akan tetapi lebih banyak di luar rumah, dalam rangka mencari untuk mendapatkan penghasilan. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh bapak tersebut maka sangat memungkinkan untuk berbagi peran dengan ibu. Tugas pokok ibu adalah memberikan layanan pengasuhan baik, meningkatkan pertumbuhan fisik, atau tugas-tugas pertumbuhan atau fungsi organ fisik secara maksimal, dan juga layanan pengasuhan untuk membimbing, pengarahan, dan pembentukan kepribadian fisik yang optimal. Peran fundamental tersebut seseorang ibu dalam rumah tangga disebut dengan al-ummu al-madrasatun. Fatihiratul Rohmah dalam ayat-ayat tentang peranan ibu dan pendidikan anak menyebutkan, menjadi seorang ibu, predikat ibu adalah sebuah kehormatan. Oleh karena itu, Islam memandang posisi keibu sebagai posisi paling penting, kedudukan yang mulia, sumber kejayaan dan kebahagiaan umat manusia, jalur yang menentukan suatu perjalanan ke surga atau ke neraka, serta tiang negara yang akan menentukan baik buruknya negara. Kedudukan ibu yang terhormat dalam keluarga tersebut disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Aqaf 15 yang
artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Status dan kedudukan seorang ibu yang sangat mulia dalam lingkungan keluarga tersebut akan dapat mengaktualisasikan peran yang dimiliki oleh setiap ibu. Jika mereka menguasai pengetahuan, keterampilan, dan afeksi yang cukup untuk mendukung dan memberikan layanan asuhan kepada anak. Kenyataannya tidak semua ibu memiliki latar belakang yang berkecukupan, pengetahuan, skill, dan afeksi dalam mengasuh putra-putrinya, atau pengalaman mengasuh secara tepat, sesuai dengan kepentingan dalam rumah tangga, disebut dengan al-umu al-madrasatun. Dalam ayat tentang peranan ibu dan pendidikan anak menyebutkan pola asuh orang tua kepada anaknya berbeda-beda. Ada yang menginginkan anak-anaknya berpikir dan bertindak sesuai dengan keinginan orang tua, namun ada pula yang memberikan kebebasan. Ada orang tua yang bersikap keras, kejam, kasar, yang sangat peduli dan melindungi, serta mengajak untuk berdiskusi dalam melakukan berbagai hal. Oleh sebab itu, pola asuh orang tua yang tepat akan sangat mempengaruhi perkembangan anak ke depannya. Terlebih untuk anak yang sedang berada pada tahap mengembangkan kemampuan membaca, menulis, atau mengeja. Hal ini tidak terkecuali untuk anak-anak dengan kondisi kesulitan belajar. Salah satunya adalah dileksia. Kesulitan belajar seperti dileksia membutuhkan perhatian khusus dari orang tua. Pola asuh orang tua yang konsisten dalam menjaga dan membimbing anak serta memberikan perhatian ekstra akan sangat bermanfaat untuk perkembangannya, terutama dalam belajar. Untuk itu, selain mengetahui bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh anak, orang tua memiliki peranan futristis dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar, menstimulasi, mendukung, mengajari, dan memberikan panduan kepada anak agar dapat melakukan aktivitas atau kegiatan. Disinilah kepedulian orang tua sebagai guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, sehingga tujuannya adalah agar kelak anaknya mampu bertanggung jawab, mandiri, bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu dorongan yang harus diberikan pendidikan yang terbaik sejak dini. Pendidikan awalnya diberikan di lingkungan keluarga adalah bagaimana membentuk karakter anak. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan pendidik bagi anak-anaknya. Pola asuh orang tua merupakan gambaran sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Perbedaan sikap orang tua terhadap anaknya bisa membentuk kepribadian yang berbeda pula. Orang tua dan pola asuh memiliki peran yang besar dalam menanamkan dasar kepribadian yang kuat, menentukan corak dan gambaran kepribadian seorang anak setelah dewasa kelak. Adapun faktor gangguan emosional yang menyebabkan kesulitan belajar dapat dikarenakan adanya ketakutan emosional yang berkepanjangan, yang menyebabkan masalah hubungan fungsional sistem urat saraf. Keadaan perilaku yang terjadi seringkali seperti perilaku pada kasus kerusakan otak. Akan tetapi tidak semua trauma emosional menimbulkan masalah saat belajar. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Yesi Mutriati. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya, metodologi jurnal penelitian yaitu pendekatan penelitian untuk mengetahui gangguan psikologis dalam menerima pelajaran learning disability pada anak usia dini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena berusaha untuk mendapatkan data dasar mengenai gangguan psikologis dalam belajar learning disability dalam menerima pelajaran yang dialami oleh anak-anak pendidikan usia dini. Adapun gangguan-gangguan psikologis dalam belajar yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah disleksia, gangguan atau kesulitan anak dalam membaca, disgrafia, gangguan atau kesulitan anak dalam menulis, diskalkulia,
gangguan atau kesulitan anak dalam berhitung, gangguan konsentrasi, attention disorder. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, library research, yakni dengan mengkaji penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode deskriptif, penulis dapat menggambarkan secara keseluruhan keadaan yang terjadi, sehingga pembaca dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Melalui metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, penulis bermaksud menggambarkan atau mendeskripsikan kesulitan belajar anak usia 4-6 tahun di taman kanak-kanak yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yakni pada penelitian, hasil penelitian yang diperoleh adalah melalui beberapa jurnal penelitian, buku yang sesuai dengan topik pembahasan yang merujuk pada penelitian studi pustaka, Habibie 2015, pentingnya kesadaran orang tua akan hal bahwa disleksia itu bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah gangguan pembelajaran yang merujuk ke anak yang mengalami masalah dalam membaca dan menulis. Walaupun anak-anak tersebut memiliki pemikiran yang normal, untuk itu, memahami perkembangan anak sejak dini sangatlah penting. Oleh karena itu, semakin baik pola asuh yang dilakukan orang tua dan keadaan lingkungan yang menerima dengan positif, maka akan dapat mengurangi dan mencegah disleksia pada anak, terutama di usia awal memasuki sekolah. Selain keluarga yang menjadi pendidikan pertama bagi anak dan menjadi tempat pengenalan bahasa untuk anak, Ahyadi dan Mulyono 2019 menjelaskan bahwa pengasuhan itu merupakan sebuah proses interaksi antara orang tua dengan anak yang berkelanjutan dan proses tersebut memberikan perubahan baik pada keduanya. Pengasuhan yang baik bagi yang dilakukan orang tua merupakan sebuah proses menuju perkembangan dan hasil kehidupan yang baik. Menurut Atika Fatmawati 2018 menyatakan bahwa pola asuh yang tidak sesuai dengan keadaan yang diberikan oleh orang tua dapat memicu terjadinya disleksia. Seringkali yang kita ketahui ketika anak tumbuh dan dibesarkan dengan pola asuh yang keliru dan negatif serta berada dalam lingkungan yang kurang mendukung, cenderung kurangnya tingkat belajar membaca pada anak. Selanjutnya, menurut Ellen Wijaya 2020, pada umumnya ada 3 gangguan belajar spesifik yang dapat ditemukan pada anak-anak, yaitu gangguan dalam membaca disleksia, gangguan dalam ekspresi tertulis disgrafia, ataupun gangguan dalam matematika diskalkulia. Yang ketiga dijelaskan dalam kemampuan spesifik. Penyebab dari gangguan belajar spesifik pada anak belum banyak diketahui. Namun dilihat dari berbagai penelitian, ia menghubungkan faktor genetik dan gangguan dalam interaksi sensorik motorik dengan terjadinya kesulitan belajar pada anak. Selanjutnya, menurut Tajab 1994, pendidikan belajar dapat didefinisikan sebagai berkembangnya kecerdasan orang dalam penglihatan, pikiran, perasaan, melakukan kegiatan berdasarkan kejadian yang dialaminya, baik dalam sosial emosional, kecerdasannya, dan geraknya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sarwinda. Baiklah, saya akan menyampaikan, menurut Harwell 2011 menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, di antaranya yaitu yang pertama, faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan sesama kehamilan saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi dan atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan atau drugs,
atau minuman alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran, seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keenam, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Ya, menurut Eka Sri Saparina 2018 menyatakan permainan bowling dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian anak. Meskipun dalam permainannya, anak masih membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Namun anak disleksia juga mulai mengenal dan tahu beberapa kata dari gambar yang ada di pin bowlingnya, seperti melompat, jongkok, dan engklek. Sedikit banyak permainan bowling telah dapat menumbuhkan kemampuan anak untuk menjawab pertanyaan dan mulai tahu atau hafal huruf dan angka. Meskipun hanya beberapa huruf dan angka saja yang dihafalnya, namun perkembangannya sangat terlihat dari anak disleksia. Artinya, orang tua atau pendidik perlu memperbaiki masalah menghafal, mengeja, dan melafalkan huruf pada anak, terutama pada anak disleksia, yaitu dengan cara yang menyenangkan, tidak memaksa anak harus hafal cepat, menemaninya saat anak belajar dan terus melatihnya, karena dengan sering mengajak anak untuk menghafal atau belajar huruf dan angka, maka anak akan hafal lebih cepat. Artinya, kita dapat mengevaluasi atau menstimulus anak yang mengalami gangguan belajar dengan permainan bowling. Kesimpulannya, ketika pola asuh yang diberikan oleh orang tua dapat memicu terjadinya seleksia, maka orang tua dapat menerapkan semua jenis pola asuh, baik pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, maupun pola asuh permisif, yang tetap harus disesuaikan dengan kondisi atau keadaan anaknya. Oleh karena itu, semakin baik pola asuh yang dilakukan orang tua dan keadaan lingkungan yang menerima dengan positif, maka akan dapat mengurangi dan mencegah disleksia terjadi. Adapun hal yang harus tetap dilakukan oleh orang tua adalah memberikan perhatian yang khusus pada anak, memberikan dukungan bagi anak atas sesuatu yang ia sukai dan diminati sehingga anak tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diterapkan. Bareng-bareng, Mbak tutup. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Thank you dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.